Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu tentang motor induksi. Di sini saya Ahmad Salah Rahman dengan NIM 2019, 1090, 1016 dari Teknik Pertambangan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor induksi. Nah, motor induksi itu adalah motor listrik arus bolak-balik yang paling banyak digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke rotornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus rotor. Nah, untuk di bawah ini yaitu adalah bagian-bagian dari motor induksi. Nah, motor induksi itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada motor induksi satu fasa dan motor induksi tiga fasa. Motor induksi satu fasa biasanya dibangun dengan ukuran kecil hingga 3 HP. Motor induksi tiga fasa adalah motor AC yang paling umum digunakan di industri. Mereka sederhana karena dalam konstruksinya dapat diandalkan, ini memiliki daya rendah, efisiensi tinggi, faktor daya yang cukup baik dapat diandalkan, torsi mulai sendiri, dan perawatan yang rendah. Hampir lebih dari 90% energi mekanik yang digunakan dalam industri ini disediakan oleh motor induksi tiga fasa. Nah, untuk motor induksi tiga fasa terutama digunakan dalam industri untuk konversi daya, yaitu konversi daya listrik ke mekanik dalam jumlah besar, tetapi untuk konversi daya kecil motor induksi satu fasa digunakan. Nah, motor induksi melakukan berbagai layanan di rumah, kantor, bisnis, pabrik, dan lain-lain. Di semua peralatan rumah tangga seperti lemari es, kipas, angin, mesin cuci, pengering rambut, dan lain-lain. Motor induksi satu fasa ini digunakan dengan skala yang rendah, sedangkan untuk yang tiga fasa itu skala yang lebih tinggi. Nah, ini salah satu contoh alat yang sering berada di pasaran untuk motor induksi tiga fasa dan satu fasa. Nah, ini adalah prinsip kerja dari motor induksi satu fasa, yaitu pertama ada konstruksi motor induksi satu fasa, ada dampak adanya arus pada stator, dan juga ada putaran pada rotor akibat fluke, dan saat rotor itu tidak berputar, total gaya akibat masing-masing fluke ialah 0. Saat rotor sudah berputar sedikit, total gaya akan memiliki perbedaan sehingga terjadi putaran. Untuk motor induksi tiga fasa, ini yang pertama ada arus pada kabel menghasilkan fluke, berputarnya medan magnet akibat arus tiga fasa pada rangkaian, ada gaya timbul akibat dari hukum Lorentz, dan yang terakhir gaya akibat fluke pada stator dan rotor. Nah, untuk perbedaan dari motor induksi satu fasa dan tiga fasa, ini ada dasar, ada motor induksi fasa tunggal, dan 3 motor induksi fasa. Dasarnya itu menyediakan untuk motor induksi fasa tunggal menggunakan pasokan fasa tunggal untuk operasinya. Sedangkan untuk motor induksi 3 fasa menggunakan pasokan 3 fasa untuk operasinya. Nah, untuk torsinya itu pada induksi satu fasa itu torsinya awalnya rendah. Sedangkan motor induksi 3 fasa itu torsinya tinggi. Untuk pemeliharaan motor induksi fasa lebih mudah diperbaiki dan dirawat. Sedangkan untuk yang 3 fasa itu sulit untuk diperbaiki dan dipelihara. Untuk fiturnya itu lebih sederhana motor induksi satu fasa dalam konstruksi, andal dan juga ekonomis dibandingkan dengan motor induksi 3 fasa. Tapi untuk motor induksi 3 fasa itu kompleks dalam
konstruksi, namun memiliki kekurangan yang harganya mahal. Untuk efisiensi motor induksi fasa ini menurut saya kurang, dan sedangkan motor induksi 3 fasa itu efisiensinya tinggi. Contohnya untuk motor induksi 1 fasa itu mereka sebagian besar itu digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti penggiling mixer, kipas angin, dan kompresor. Sedangkan untuk motor induksi 3 fasa ini sebagian besar digunakan dalam industri. Nah, ini adalah prinsip kerja motor induksi. Motor yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dikenal sebagai motor induksi. Induksi elektromagnetik adalah fenomena di mana gaya gerak listrik menginduksi melintasi konduktor listrik ketika ditempati dalam medan magnet yang berputar. Stator dan rotor itu adalah dua bagian penting dari motor. Stator adalah bagian yang diam yang membawa belitan tumpang tindih, sementara rotor membawa belitan utama atau medan. Gulungan stator itu sama-sama dipindahkan satu sama lain dengan sudut 120 derajat. Dan ini pada slide ini ada gambar dari prinsip kerja motor induksi, yaitu memiliki sudut yang 120 derajat. Nah, prinsip kerjanya itu adalah bahwa medan magnet yang berputar mengarah ke arah yang berlawanan arah jarum jam, medan magnet yang berputar memiliki polaritas yang bergerak. Polaritas medan magnet bervariasi dengan memperhatikan setengah siklus positif dan negatif dari suplai. Untuk perubahan polaritas membuat medan magnet itu berputar. Konduktor rotor tidak bergerak. Konduktor stasioner ini memotong medan magnet berputar dari stator. Karena induksi elektromagnetik, EMF menginduksi dalam rotor. EMF ini dikenal sebagai EMF yang diinduksi rotor, dan ini disebabkan oleh fenomena induksi elektromagnetik. Konduktor rotor dihubungkan pendek baik oleh cincin akhir atau dengan bantuan resistansi eksternal. Gerakan relatif antara medan magnet yang berputar dan konduktor rotor menginduksi arus dalam konduktor rotor. Ketika arus mengalir melalui konduktor, flux yang menginduksi padanya, arah flux rotor sama dengan arah arus rotor itu sendiri. Nah, ini ada spesifikasi motor induksi ya, sama seperti motor-motor yang lain. Ini ada stator, ada rotor. Nah, untuk salah satu alat ataupun motor yang sering dijual di pasaran ini ada motor merek Titan. Motor induksi merek Titan sangkar tupai 3 fasa ini banyak digunakan sebagai penggerak industri karena dapat menyala sendiri, andal, dan ekonomis. Motor induksi fasa tunggal ini digunakan secara ekstensif untuk beban yang lebih kecil, seperti peralatan rumah tangga, seperti kipas angin ya. Meskipun secara tradisional digunakan dalam pelayanan kecepatan tetap, motor induksi semakin banyak digunakan dengan penggerak frekuensi variabel dalam layanan kecepatan variabel. Nah, untuk frekuensi variabel menawarkan peluang penghematan energi yang sangat penting untuk motor induksi yang ada dan yang prospektif dalam aplikasi beban kipas, sentrifugal torsi, variabel, pompa, dan kompresor. Motor induksi sangkar tupai ini sangat banyak digunakan baik dalam aplikasi penggerak kecepatan tetap dan frekuensi variabel. Nah, untuk gambar yang ada di kiri ini, itu harga ini adalah motor merek Titan, dinamo listrik 3 HP, 2, kW, 380 volt, 3 fase. Ini sekitar harga 2.350.000. Untuk tempatnya kalian bisa di Shopee ataupun tempat-tempat pembelian motor induksi.
Nah, untuk spesifikasinya ada standar IH, ada kelas F, 50Hz, IP55, 3 fase 380 volt. Untuk power yang tersedia mulai dari 0,18 kW sampai hingga 250 kW. Ini nama web tokonya ada COC, lokasinya ada di Cina. Harganya sekitar 2 juta, kalau ada yang merek lain sekitar 1 jutaan. Untuk kegunaan motor induksi di pertambangan, pada aplikasi industri dan pertambangan, motor induksi 3 fasa ini adalah penggerak utama bagi sebagian besar mesin. Di negara-negara industri modern, lebih dari setengah total energi listrik yang digunakan diubah ke energi mekanik melalui motor induksi AC 3 fasa. Motor ini diaplikasikan hampir di semua bagian proses dan produksi. Aplikasi motor induksi juga diperluas ke lingkungan domestik dan pembangunan komersil. Motor digunakan sebagai penggerak pompa, kipas, kompresor, mixer, konveyor, kren, dan lain-lain. Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan sebagai peralatan industri karena rancangannya yang sederhana, murah, juga kokoh, dan mudah didapat. Ya. Nah, untuk yang terakhir adalah contoh soal. Ini soalnya motor induksi 400 volt, 6 kutub, 3 fasa, 50 Hz terhubung bintang membutuhkan arus 7,5 ampere dengan input daya 700 kW. Dengan rotor terkunci, daya 150 volt diterapkan ke stator. Arus input adalah 35A dan input daya adalah 4000 W. Resistansi atau fase stator menjadi 0,55 W. Reaktansi diam stator dan rotor seperti yang terlihat pada sisi stator diperlukan memiliki perbandingan 1:0,5. Ketika motor beroperasi pada slip 4%, hitung arus stator, power faktor, keluaran mekanis, dan torsi. Berapa efisiensi motor dalam kondisi operasi ini? Hitung juga kinerja motor seperti di atas dengan menggunakan parameter rangkaian model. Dan setelah itu bandingkan hasilnya. Untuk yang diketahui, I sama dengan 400 volt, kutub 6, fasenya 3, 50 Hz, arusnya 7,5A ya. Untuk input dayanya 700 W, itu rotor. Ketiga, motor beroperasi. Untuk tegangan 150 volt, arus input outputnya itu 35 ampere, input daya 4000 W. Itu perbandingannya sekitar 1:0,5. Nah, untuk arus stator, yaitu rumusnya I sama dengan Tm per T2, seperti ini, yang pada slide ini. Sehingga nanti dihasilkan 0,85 lagging. Yang kedua adalah ZBR ya. Itu sama dengan 150 akar 3 per 35. RBR sama dengan 4000 X3 per 35 kedua, sehingga XBR itu dihasilkan 2,22 ohm. Untuk X1 plus X2 sama dengan 2,2 ohm. X1 plus X2 kan X2 itu barusan 0,5 Y sama dengan 2,2 ohm. Sehingga X1 itu menghasilkan 1,48 ohm dan X2 menghasilkan 0,74 ohm. Untuk yang ketiga ini mencari torsi ya. Torsinya sama dengan 9.640 per 104,72 kali L kali 0,04. Itu dihasilkan 96 Nm. Untuk mechanical power output-nya 10,25 dikurangi 0,607 sama dengan 9,64. Yang keempat ini adalah power gross mechanical output ya. Dengan rumus 1 dikurangi 5
P9 nih. Sehingga dihasilkan 0,67 kW. Untuk P out-nya itu 8,97 dikurangi 0,607 sehingga dihasilkan 8,36 kW. Yang keenam ini mechanical power output-nya menggunakan rumus 3Y ini 16,24 pangkat 2 kali 12,96 kali 10 pangkat 25 kW. Untuk hanya 10,25 dikurangi 0,607 sehingga rotasinya berkurang, dihasilkan 9,64 kW. Nah, untuk yang terakhir ini efisiensinya ya. Itu N sama dengan 9,64 per 11,13 dikali 100%. Sehingga nantinya dihasilkan 86,61%. Baik, itu saja penjelasan dari motor induksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.